Welcome to my channel. Saya ingin mengajak teman-teman menuju Patung Kriono di Pekalongan. Suatu lokasi wisata yang harus ditempuh melalui jalan menurun yang curam dan hutan belantara. Di kanan kiri jalan tentunya masih banyak binatang-binatang hutan seperti monyet dan insek yang secara kedengaran suaranya mendengung terdengar. Pasti juga ada binatang-binatang hutan lainnya. Ini hutan belantara Seperti monyet ya. Maka kita akan sampai berjalan di hutan. di lembah Black Canyon. Tuh. Jalan masih menurun terus. Black Canyon itu suatu lembah yang luas, menurun terus. Banyak motor yang pulang karena sudah sore. Nah, ini lembah Black Canyon-nya, Black Canyon Camping. Di situ kita buka timbel, kita makan siang, kemudian kita menikmati udara yang sejuk tanpa polusi tentunya, segar, kemudian healingnya tentunya pernafasan kita seakan mendapat kesegaran. Dari tempat ini kita akan menuju Curug Bajing. Ya, Black Canyon kita tinggalkan. Kita akan menuju Curug Bajing. Perjalanannya juga masih naik turun. Naik turun gunung. Ya, ada banyak saung-saung di sini. Juga ada peturasan, tempat kita bisa ke toilet dan sebagainya. Juga disediakan. Setelah menikmati Grand Canyon Camp di Patung Kriono Pekalongan, kita menuju ke Curug Bajing. Curug itu air yang menurun ya, seperti air terjun gitu. Nah, ini keadaannya di Grand Black Canyon. Maka perjalanan kita menuju ke Curug Bajing itu juga naik turun gunung, dihalangi dengan kabut tebal, menambah kewaspadaan kita terhadap alam sekitarnya. Dan tidak lama kita sudah berada di Curug Bajing. Ya, tidak banyak yang bisa dilihat di sini. Nah, inilah Curug Bajingnya. Dari Curug Bajing kita melanjutkan perjalanan ke Wonosobo. Kita mesti bermalam di Wonosobo. Jarak tempuhnya 1 jam 30 menit dari Curug Bajing ke Wonosobo. Masih dalam keadaan banyak kabut, tapi kita terus saja karena sudah sore sekali. Hotel-hotel di Wonosobo penuh. Sehubungan dengan musim liburan ini. Ya, ini Curug Bajingnya masih. Nah, hotel-hotel di Wonosobo itu penuh. Musim liburan anak sekolah dan tutup tahun kantor-kantor. Beruntung sekali kita di Wonosobo dapat hotel yang bagus sekali, yaitu Hotel Krishna. Suatu hotel yang legendaris.
Ini masih di ujung jalan Wonosobo menuju Wonosobo. Kita ketemu dengan masjid yang bagus di ujung jalan itu. Hidup enggak lah. Oh sih. Jadi aku jalan naik dari pas ternyata tanah itu abiotik, mau pepohonan dan itu beda lagi. Jadi biotik sama abiotik beda. Keadaannya itu tidak, itu artinya tidak makhluk hidup. Kalau keadaannya itu berarti hidup. Oh ya, sama air itu nggak mampu hidup. Iya, bukan. Ini lain lagi di situ tadi, lah beda lagi. Apa? Terus kenapa biotik? Ya, karena kalau dikasih biotik Setelah kita mencari-cari hotel yang dia ngaku ketemu, akhirnya Hotel Krishna. Ini Hotel Krishna, yaitu hotel yang didirikan di zaman Belanda tahun 1917. Itu sebabnya semua masih berbentuk klasik dan masih tegak berdiri karena dirawat dengan baik, dan banyak sekali furniture zaman dulu yang masih dirawat dengan baik. Foto-foto dari para pejabat yang pernah datang juga ada di sini. Kita lihat saja, ada Charlie Chaplin, ada Bung Karno juga, Ratu Sirikit dari Thailand, ada SBY, dan ada juga Presiden Jokowi. Semua lukisan-lukisan yang bermutu ada di sini. Tentunya tidak ada yang murah ya. Lukisannya pun lukisan yang asli dan dari zaman Belanda dulu. Kursi, meja, furniture semua juga masih dari zaman Belanda. Mungkin ada 1-2 yang baru, tetapi semua rata-rata dari zaman Belanda dan masih terawat dengan baik. Kita dapat breakfast di sini. Mungkin saung inilah saung Kamu zaman apa? sekarang barangkali saungnya. Oh, ini udah matang. Kita lihat lampu-lampu gantung, chandeliernya juga dari zaman dulu. Kemudian cara menaruh tirai horden juga seperti zaman dahulu. Begitu juga penataan klasik batik, mejanya masih mengambil gaya batik Jawa. Sungguh tempat yang lumayan artistik, klasik, legendaris. Apalagi saya nggak tahu namanya, bagus-bagus. Gebyok-gebyoknya juga bagus. Bagian luar daripada hotel ini pun ditata dengan rapi, dipelihara. Tetap ada kolam renang yang menghadap kepada ruang makan tadi. Kemudian ada sedikit perbaikan untuk tetapi keantikannya tetap dipertahankan. Kita lihat jendela-jendela, kusen-kusennya pun tetap dari zaman dahulu, yang terus terang aja kuat dan dari bahan yang tahan lama ya. Kolam renangnya juga dirawat, tidak dibiarkan
berlumut ya, tetap bisa dipakai, dirawat. Merawat sesuatu rumah barang itu sama mahalnya dengan membangunnya. Ya. Kamar-kamar menghadap juga ke kolam renang. Jadi bisa langsung berenang dan langsung masuk. Sedangkan lantainya pun masih lantai zaman dulu, ubin-ubin zaman dulu, atau katakanlah keramik-keramik zaman dulu. Lukisannya pun tidak lukisan tahun sekarang, tapi ini lukisan dari zaman Belanda dulu. Saya kira ini selera Bung Karno ini. Ini selera Bung Karno katanya. Ditulis oleh bingkai-bingkainya juga bingkai-bingkai zaman dulu. Juga hasil-hasil daripada perang Belanda terlihat dari ini. Ada meja biliar. Meja biliar adalah suatu olahraga peninggalan zaman dulu yang masih bertahan sampai sekarang. Meja biliar ini permainan orang dari zaman Belanda. Ya, ini tulisan Belanda ya. Kita tidak bisa meninggalkan sejarah, ada Belanda di sini. Ya, sekian saja pertemuan kita. Lain kali akan kita sambung lagi dengan cerita yang lain. Sampai jumpa di lain kesempatan.